kali ini kita akan mempelajari model pembelajaran bagian 3, yaitu kelompok model personal dan model sistem perilaku. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mampu menjelaskan pengertian kelompok model personal, mampu menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis model pembelajaran personal, mampu menjelaskan pengertian model pembelajaran sistem perilaku, dan mampu menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis model pembelajaran sistem perilaku. Kelompok model personal. Nah, model pembelajaran ini adalah untuk mengarahkan beberapa hal. Yang pertama, perkembangan dan kesehatan mental dan emosional melalui pengembangan rasa percaya diri dan pandangan realistik tentang dirinya dengan membangun rasa empati dirinya terhadap orang lain. Yang kedua, mengembangkan pendidikan karena rasa kebutuhan dan aspirasi siswa sendiri yang menjadikan siswa itu sebagai partner dalam menentukan apa dan bagaimana siswa belajar nantinya. Kemudian mengembangkan aspek dalam kemampuan berpikir kualitatif seperti membentuk kreativitas dan ekspresi-ekspresi pribadi. Jadi model pembelajaran personal ini adalah untuk menumbuhkan percaya diri dari siswa serta mencari tahu bagaimana siswa itu bisa termotivasi belajarnya seperti apa, keinginan dalam suatu proses pembelajaran yang dia inginkan terhadap suatu materi. Kemudian model ini diharapkan bisa membentuk kreativitas dan ekspresi-ekspresi pribadi yang baik. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis kelompok model personal. Nah, untuk jenis kelompok model personal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembelajaran tanpa arahan, yang kedua adalah model pembelajaran untuk meningkatkan rasa percaya diri. Model pembelajaran tanpa arahan ini kenapa dikatakan tanpa arahan? Karena model ini berfokus pada upaya hanya untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Jadi ini sebenarnya kegiatan memfasilitasi ini tidak terfokus pada satu bagian pendidikan saja, tetapi keseluruhan. Kemudian bicara tentang memfasilitasi kegiatan pembelajaran tentunya dapat dikombinasikan dengan semua model yang ada. Dan model ini ya juga digunakan untuk kegiatan mandiri dan kelompok. Apa sih yang diperlukan oleh siswa atau peserta didik dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya. Kemudian model yang dipakai ini ya itu secara periodik ya dapat digunakan pada saat memberikan penyuluhan. Yang kedua tadi adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, model ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu model latihan kesadaran ya. Kesadaran di sini adalah kemampuan siswa untuk bisa atau mampu berpikir ya, merasa dan berpikir. Nah, merasa dan berpikir di sini artinya siswa diminta untuk melakukan atau mengikuti arahan yang guru sampaikan. Nah, apakah itu dalam kegiatan diskusi atau proses pembelajaran yang lainnya. Yang kedua adalah model pertemuan kelas. Nah, model ini diisi dengan kegiatan-kegiatan untuk siswa dapat bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Apakah itu membahas masalah sosial di antara peserta didik yang ada di lingkungan atau mempelajari hal-hal yang terkait dalam proses pembelajaran. Kemudian kita masuk kepada kelompok model sistem perilaku. Nah, model ini memusatkan perhatian pada perilaku yang teramati. Model ini menekankan pada penguatan tingkah laku. Nah, model ini ya memusatkan perhatian pada perilaku yang teramati. Jadi di sini kita lebih menekankan pada pengobservasian tingkah laku atau perilaku peserta didik pada saat proses pembelajaran. Nah, jadi di sini yang dikuatkan adalah penguatan tingkah lakunya. Nah, beberapa jenis model dalam sistem perilaku ini ya terdiri dari belajar tuntas, pengajaran langsung, dan simulasi. Nah, bicara tentang belajar tuntas berarti harus jelas keseluruhan seperti apa sih, harus tercapai semua
tujuan pembelajaran ya, baik itu ya pokoknya dalam penyusunan tujuan pembelajaran itu harus tersusun secara jelas ya, terukur, harus terkelompokkan ya, jadi tidak secara umum. Jadi kalau belajarnya apa ya tujuan pembelajarannya tentang hal tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran harus merupakan yang dapat dipakai ya secara tindakan. Jadi ketika kita mempelajari itu jadi bermanfaat, dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Kemudian tujuan pembelajaran itu bermakna. Nah, pengajaran langsung sendiri adalah pengajaran yang tidak offline. Kalau seandainya daring itu tidak langsung ya. Tapi kalau langsung itu yang kita langsung tatap muka seperti itu. Simulasi ya di sini adalah merupakan model pembelajaran yang membuat suatu peniruan ya terhadap sesuatu yang nyata, terhadap keadaan sekelilingnya. Jadi ada 3 tahapan, yaitu tahap orientasi, tahap latihan peserta, tahap proses simulasi. Di tahap orientasi sendiri di sini kita menyajikan berbagai topik simulasi dulu dan konsep-konsep yang akan diintegrasikan dalam simulasi. Kemudian menjelaskan prinsip simulasi dan memberikan gambaran teknis. Untuk tahap latihan peserta, kita merancang skenario, prosedur, sistem pencatatan, bentuk keputusan yang harus dibuat dan merumuskan tujuan yang akan dicapai. Dan yang berikutnya adalah melakukan percobaan singkat suatu episode. Tahap terakhir yaitu adalah tahap proses simulasi. Jadi di sini kita melaksanakan aktivitas permainan dan melakukan pengaturan kegiatan. Serta yang terakhir memperoleh balikannya seperti apa dan evaluasinya seperti apa. Jadi seperti model role playing, bermain peran, kita bisa melakukan kegiatan membayangkan bagaimana suatu proses seperti proses fotosintesis. Jika kita lakukan dengan melakukan simulasi itu akan sebenarnya tidak secara utuh hal-hal itu dapat diaplikasikan dengan kegiatan simulasi, tapi setidaknya tujuan pembelajaran ataupun konsep yang terurai yang ada pada materi ketika kita merancang skenario ya, melakukan rancangan skenario, prosedur dan segala macam, maka konsep-konsep ataupun yang ada dalam proses fotosintesis itu secara tidak langsung kita serap, kita ingat, apalagi pada saat kita simulasikan. Nah di sini ini seperti ini prosesnya, jadi kita harus melakukan gerakan seperti ini dan segala macam. Jadi tidak ada salahnya ketika beberapa proses di dalam proses yang ada dalam pembelajaran biologi dapat kita lakukan simulasinya supaya konsep itu ya setidaknya kita dapat ingat gitu, walaupun secara real tidak dapat secara utuh diaplikasikan dalam tahap simulasi. Nah itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih.